A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri Quranik manajemen serial yang Allah muliakan, Allah banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghaniyun Hamid. Pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita dalam majelis yang penuh kebaikan, ya, majelis online QMS, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Alhamdulillah, insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, semoga majelis kita berkah, ya. Dan keberkahan ini membawa juga kebaikan bagi karir kawan-kawan, kehidupan kawan-kawan, bisnis kawan-kawan. Itu yang paling penting, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an, nafi' bermanfaat, adalah ilmu yang berdampak pada kehidupan. Kita di QMS ini, Quranik Management Serial, bukan mengoleksi pengetahuan, ya, bukan mengoleksi knowledge, ya, mengoleksi wawasan, tapi kemudian orientasi kita adalah amal, ya. Orientasi kita adalah riayah, mengayomi bisnis kita, mengayomi keluarga kita, merawat alam semesta ini, merawat lingkungan kita, ya. Dan ini adalah tugas dari kita sebagai khalifah di muka bumi ini, insya Allah. Kawan-kawan sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih. Ini sudah episode 8, ya. Kawan-kawan, saya mengucapkan terima kasih yang sudah berkenan top up di QMS, menginfakkan hartanya. Semoga Allah hitung sebagai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah, ya. Mengeluarkan harta di jalan Allah, dan semoga berbalas kembali penuh keberkahan kembali kepada kawan-kawan. Dan saya mendorong bagi sahabat-sahabat yang sudah lompat belajar di episode ke-8 bisa melakukan mulazamah kembali dari episode 1. Jadi dipelajari lagi, insyaallah. Makasih. Baik kawan-kawan sekalian, seperti biasa pegang Qurannya masing-masing, ya. Quran terjemahnya boleh juga Quran digital per kata atau tafsir, silahkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dari akar, konsep akar dalam kehidupan. Jadi kita akan belajar tentang akar kehidupan. Di mana akar kehidupan ini kita bisa pelajari, ya, pada surah Ibrahim. Nah, ini kita akan constraint kita akan di sini surah Ibrahim, surah ke-24, ya. Mohon maaf, surah Ibrahim surah ke-14. Surah ke-14, mohon maaf. Surah ke-14 ayat 24 25. Jadi sekali lagi surah Ibrahim surah ke-14 ayat 24 25. Ayo sama-sama ya kita ngaji, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Shadaqallahul Adzim. Baik, perhatikan ya terjemahannya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan. Ya, alam tara kaifa, ya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana? Alam tara, ya, apakah kamu tidak melihat? Ya, jadi ro'a itu sebetulnya melihat, tapi dalam konteks sebuah ayat, melihat juga berarti memikirkan, juga berarti memperhatikan. Jadi alam taro, apakah kamu nggak lihat? Kaifa, bagaimana? Daraballahu masalan, Allah lemparkan permisalan. Jadi doroba itu mukul, melempar. Daraballahu masalan, Allah lemparkan permisalan, atau Allah kasih permisalan pada kita. Allah kasih perumpamaan. Maka konteks awal di sini adalah mendorong kita untuk berpikir mendalam, ya, berpikir mendalam, deep thinking. Jadi
ayat ini punya constraint awalan deep thinking. Alam tara kaifa daraballahu masalan, deep thinking about what? Tentang apa yang Allah misalkan. Apa yang Allah misalkan di sini? Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Ya. Kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Nah, apa permisalannya? Daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memisalkan kalimat yang baik, kalimatan thayyibat, yang mana ini adalah maksudnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibat. Dia seperti pohon yang baik. Pohon yang baik. Kasyajaratin thayyibat. Ya. Nah, ini ada ekivalensinya. Apa maksudnya? Jadi kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik, kalimat tauhid itu asluha sabit. Ini, perhatikan. Asluha sabit. Akarnya menghujam. Wa faruha fis sama, dahannya, batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahi min bismi rabbiha. Dia bisa memberikan rasa buah yang manis. Ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kalimat yang baik, tauhid itu perspektifnya yang harus kita pahami, ya. Kasajaratin kalimatin thayyibah, kasajaratin thayyibatin. Itu yang pertama adalah akarnya menghujam. Asluha sabit. Perhatikan ini, 3 poin. Asluha sabit. Ya, nanti ini kita nyambung sama konfigurasi 3 modifikasi konfigurasi keimanan. Ada di episode sebelumnya, Anda silakan search. Tapi hari ini saya akan bongkar khusus pada bab akarnya. Jadi kasyajaratin thayyibatin, akarnya menghujam. Wa faruha fis sama. Nah, akar yang menghujam itu lalu kemudian bisa memberikan apa? Bisa kemudian menghasilkan batang yang menjulang ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahin bithrobiha. Dan yang ketiga bisa memberikan rasa buah yang manis. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, ya, saya gambarkan di sini, asluha sabit, akar. Wa faruha fis sama, batang kokoh menjulang. Tu'ti ukulaha kullahin bithrobiha. Dia bisa memberikan rasa buah yang manis untuk sesama. Ya. Jadi ada 3 poin. Poin yang pertama adalah akar. Nah, supaya ada bedanya. Poin kedua adalah batang. Faruha fis sama, dia adalah batang. Faruha fis sama. Ya, ini poin 2. Ini poin 1. Lalu kemudian poin 3-nya, dia bisa memberikan rasa buah yang manis. Ini poin 3. Ini kita fokus. Ini buah yang manis. Dan kalimat di dalam Al-Quran itu tu'ti. Tu'ti itu memberi dengan adab terbaik. Dan bukan kalimatnya samarot. Samarot itu buah, bisa manis, bisa pahit. Tapi ini ukul. Ukul itu dalam kaidah bahasa Arab, ukulah berarti adalah betul-betul buah yang manis. Makanan buah yang memang sudah bisa dikunyah oleh manusia, itu ukulah. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, di sini kita ambil perspektif biologinya dulu. Yang pertama, kenapa batang bisa menjulang? Karena akarnya sehat. Apa guna akar? Ngambil nutrisi dari dalam tanah. Jadi akar itu menyerap kebaikan dari dalam tanah. Karena dia menyerap kebaikan dari dalam tanah, maka tumbuhan itu bisa menggunakannya untuk growing, bertumbuh. Dan kalau mengambil nutrisinya berlebih, dalam teori biologi begitu, kalau nutrisi makanannya berlebih, maka nanti si pohon itu bisa menghasilkan buah. Apa maksudnya dalam kehidupan? Nanti kita di segmen 2 kita akan belajar relevansi bisnisnya. Apa maksudnya dalam kehidupan? Di dalam kehidupan, akar yang menghujam sehat ini nggak kelihatan. Dia di dalam tanah. Sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, ini adalah mindset. Ya, ini mewakili mindset, mewakili belief. Mewakili belief. Bahasa kita mewakili akidah. Ya, mewakili fikroh. Mewakili pemikiran, mewakili
keyakinan, mewakili pola pikir. Itu nggak kelihatan. Ya, saya sekarang di depan saya ada kameramen. Saya nggak tahu pemikirannya apa, akidahnya gimana. Ya beliau ngomong, saya muslim, sudah. Tapi saya nggak ngerti seberapa dalam mas kameramen punya belief, punya mindset. Karena itu nggak kelihatan, itu di bawah tanah. We cannot see apa yang ada di bawah tanah. Underground, kita nggak bisa lihat. Ya kan? Tapi dari yang tidak bisa kelihatan itu, perhatikan ini konsep belajar kita hari ini, fundamental sekali. Tetapi dari yang tidak kelihatan itulah sumber dari semua yang kelihatan. Halo, Bapak, Ibu-ibu, pelan-pelan ya. Dari yang tidak kelihatan inilah menghasilkan sesuatu yang kelihatan di atas tanah. Benar nggak? Ya kan? Apa yang Anda yakini, apa pemikiran Anda itu ditunjukkan dengan apa yang kelihatan di atas permukaan. Ya. Dari sikap, ya, dari perjuangan, dari semangat hidup, dari langkah yang diambil, itu akan kelihatan di sini. Dari hasil yang dicapai. Saya sengaja setiap Quranic Management serial menceritakan Kang Dewa, karena Kang Dewa sosok yang kita kenal dan sudah proven kan. Karena Anda juga nyangkut di QMS juga. Kemungkinan ditawarin Kang Dewa juga program ini. Jadi Anda udah kenal Kang Dewa. Kenapa Kang Dewa bisa punya 40 brand? 40 brand batang bisnis. Ya, 40 brand, 40 perusahaan, bahkan lebih akuisisi ini itu. Sekarang aplikasi ada Komersio, ada KBM, ada Arveoli, ada banyak lagi hal. Ada Sejoli, ini batang. Dan menghasilkan profit. Ya, kenapa? Karena ini ada belief, ada mindset, ada pola pikir. Itu sederhana ya. Nanti saya akan jelasin nanti lebih detail di segmen kedua. Jadi apa yang kelihatan gini loh, apa yang kelihatan di bisnis sekarang ini, what happened dengan rumah tangga kita, karir kita, kehidupan kita, itu sebetulnya apa yang ada di sini. Cara berpikir, gimana mau rumah tangga kita benar ya. Kalau misalnya kemudian kita nggak memberikan ruang bagi istri kita misalnya sebagai suami untuk kemudian kita ngobrol. Kerjaan kita ngilang terus. Dan ini pengalaman saya yang saya banyak belajar gitu. Saya banyak ngilangnya, nggak memberikan kesempatan bicara kepada istri misalnya tentang hal-hal ini. Saya terbuka ya. Gimana rumah tangga Anda mau benar gitu loh. Ini terkait dengan apa yang Anda pikirkan. Berapa banyak suami memilih flight, pergi dari permasalahan yang ada, malas menghadapinya dengan istri, malas ngobrolinnya, capek menghadapi konfliknya, nggak jantan dalam itu, akhirnya flight, akhirnya nggak mau ngomong, akhirnya apa? Anda menumpuk masalah terus-menerus. Begitu juga bagaimana Anda sebagai pebisnis. Kalau misalnya akidah Anda nggak yakin kepada Allah, Anda kemudian merasa Allah Subhanahu wa taala tidak pro kepada Anda merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendukung Anda dan seterusnya. Anda sangka buruk sama Allah. Gimana batang Anda mau muncul gitu? Apa maksudnya? Akar Anda nggak sehat. Kalau akarnya nggak sehat, dia nggak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah. Kalau iman Anda nggak sehat, iman Anda nggak kuat, maka ini nggak akan muncul ini. Akhlak, perilaku yang bagus, semangat dalam sehari-hari. Makanya kenapa kok Anda nggak semangat? There is something wrong about di bawah akar. QMS ini mau ngabisin yang mana teman-teman? QMS, Quranic Management Serial. Ini mau ngabisin ini. Di bawah, akar. Sahabat Rasulullah 14 abad yang lalu di tengah gurun jazirah Arab. They don't have anything. Mereka nggak punya apa-apa. They didn't have anything. Mereka nggak punya apa-apa. Benar nggak? Sumber daya nggak punya, ini nggak punya, segala macam nggak punya. Bisa mimpin dunia. Apa yang direkayasa? Apa yang kemudian dibombardir oleh Al-Quran? Mindset. Kuntum khaira umat ukhrijat linnas. Kamu umat terbaik. Apa yang dibombardir oleh Quran? Iman. Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala raja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Aku raja dari segala raja, kata Allah. Bisa memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Manusia gurun, Pak. Bangsa gurun, Quraisy. Ya, nggak punya sumber daya. Di utaranya Persia, di utaranya Romawi. Coba rasakan. Timur Persia, barat ada Romawi. Imperium gede-gede. Apa yang dibombardir? Mindset. Nggak ada masalah. Aku raja semuanya ini. Aku akan kasih kerajaan kepada siapa yang aku mau. Halo. Yang sekarang katanya nggak punya modal, usaha kecil, apa segala macam. Perhatikan. Apa yang ada di bawah
akan berpengaruh pada batang, akan berpengaruh pada buah. Gimana implementasinya? Kita akan lanjutkan di segmen 2.